Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Apa itu notasi ilmiah? Bagaimana cara penulisannya? Serta bagaimana merubah bentuk biasa menjadi bentuk baku atau notasi ilmiah? Silakan kalian simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Notasi ilmiah atau bentuk baku adalah cara penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang terlalu besar atau kecil untuk dengan mudah ditulis dalam notasi desimal standar. Nah, contohnya ada seperti ini. Misalkan kita akan menghitung berapakah 2 miliar dikali 3 miliar ataupun angka yang sangat kecil. Berapakah perkalian dari 0,00005 dikali 0,000000006. Nah, cara penyebutannya saja sudah mengalami kesulitan. Nah, kita coba menghitungnya dengan kalkulator. Maka akan muncul yang tadi 2 miliar kali 3 miliar adalah di kalkulator munculnya 6E18 dan yang bawah akan muncul 3E negatif 15. Mengapa demikian? Karena kalkulator sudah tidak bisa memuat lagi angka yang banyak. Nah, E ini artinya adalah eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi 6E18 itu sebetulnya bisa ditulis menjadi 6 dikali 10 pangkat 18. Dan 3E negatif 15 ini artinya adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 15. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan bentuk baku atau notasi ilmiah. Jadi ada berbentuk eksponen agar memudahkan kita dalam menulis dan dalam menyebutkan. Nah, penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku itu seperti apa jadinya? Kita lihat, penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif ditulis dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Tadi ada eksponennya kan? Nah, A itu adalah apa? A itu bilangan yang lebih dari 1 kurang dari 10. Contohnya 1, 1,2, 1,3, 1,25, 2, 3, 3,5 dan seterusnya sampai 9, sekian. Ya, jadi tidak kurang dari 1 atau tidak lebih dari 10 A itu. Nah, N bilangan berpangkatnya itu bilangan bulat. Jadi bisa negatif, bisa juga positif. Kita ambil contoh. Manakah yang merupakan notasi ilmiah dari 2300? Kita ambil yang kecil dulu ya supaya mudah. Dari 2300 kalau kita tulis menjadi bentuk notasi ilmiahnya itu yang mana yang betul? Kita lihat ya. A. 23 dikali 10 pangkat 2 ini artinya kan 23 dikali 10 pangkat 2 itu kan 100. Hasilnya 2300. Kita lihat, kalau yang berikutnya ini 23 kali 10 pangkat 3 artinya 23 dikali 1000 yaitu 23.000. Lanjutnya 2,3 kali 10 pangkat 3 berarti 2,3 kali 100 yaitu hasilnya 230. Nah ini 2,3 kali 10 pangkat 3 artinya 2,3 dikali 1000 sama dengan 2300. Dan 0,23 kali 10 pangkat 4 artinya 0,23 kali 10.000 yaitu 2.300. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat. Untuk yang A 2.300 sama ya. Untuk yang B jelas ini hasilnya berbeda berarti ini bukan. Yang B bukan. Kemudian yang C juga hasilnya berbeda bukan 2.300. Nah, ini ada yang sama lagi. Ya, jadi yang sama itu 2300, yang A, yang D dan yang
E. Nah sekarang A. Apakah A ini bilangan ini adalah bentuk baku atau notasi ilmiah? Kita ingatkan lagi, syaratnya tadi apa? Yaitu A-nya harus lebih dari 1 kurang dari 10. Itulah yang disebut dengan bentuk baku. Nah sekarang A-nya kan ini. Apakah 23 itu kurang dari 10? Tidak. Ya, jadi meskipun jawabannya betul 2300 sama nilainya, tapi ini bukan bentuk baku atau bukan notasi ilmiah. Jadi A salah. Sekarang yang B. Yang B jelas salah. Selain ini juga 23 itu lebih dari 10, hasilnya pun berbeda. Pangkat ininya eksponennya. Menghitung nilai N yang salah. Jadi B pun salah. Nah, yang C 2,3 sudah lebih dari 1, 2,3 itu dan kurang dari 10. Betul. Hanya pangkatnya 10 pangkat 2, kalau dikalikan 100 hasilnya baru 230. Bukan yang diinginkan 2300. Jadi yang C juga salah. Nah, kita lihat yang D. 2,3 itu berada di antara 1 dan 10. Kemudian ini kalau dikalikan 1000, ini 10 pangkat 3 itu 1000, maka hasilnya 2300 sama. Betul ya? Jadi 2300 bisa ditulis menjadi 2,3 dikali 10 pangkat 3. Inilah yang dimaksud dengan bentuk bakunya atau notasi ilmiah. Nah, bagaimana dengan yang E? Kan hasilnya sama, betul. Tapi 0,23 itu kurang dari 1. Ya, jadi dia penulisannya masih salah, bukan notasi ilmiah. Itu ya. Jadi sekali lagi hati-hati, meskipun ini bentuknya sudah suatu bilangan dikalikan 10 pangkat sekian, tapi dilihat syaratnya A-nya itu harus lebih dari 1 kurang dari 10. Nah, kita perhatikan. Ini ada contoh, biasanya suka di bilangan baku ini atau notasi ilmiah ini dipakai untuk menyatakan luas dari suatu peta gitu ya. Nah, di sini kisaran luas total daratan Indonesia adalah 1,92 kali 10 pangkat 12 meter persegi. Nah, jika dituliskan dalam bentuk bilangan biasa menjadi, nah sebetulnya seberapa luas sih kalau dihitung gitu ya. Kalau pakai angka biasa, kita tulis lagi 1,92 kali 10 pangkat 12. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu 1 bilangannya ya. Kan kalau pangkatnya positif, maka kita mundur. Ngitung 12 bilangannya itu mundur. Nah, setelah 1, setelah tanda koma, sebelum tanda koma 1 tulis. Nah, kemudian setelah tanda koma ada angka berapa? Ada angka 9, 1, ada angka 2, 2. Nah, di sini kan tidak ada angka lagi. Selanjutnya, angka ketiga, keempat, sampai angka ke-12, kalau tidak ada angka lagi, kita tuliskan angka 0. Ini angka ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi 1,92 kali 10 pangkat 12 kalau ditulis dalam bentuk biasa, bilangan biasa adalah seperti ini. Kita lanjut. Sekarang tuliskan notasi ilmiah 1,45 kali 10 pangkat negatif. Nah, sekarang pangkatnya negatif 5 menjadi bentuk biasa. Kita tulis lagi 1,45 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, kalau tadi yang positif itu gesernya ke kanan, menambahkan angka nolnya itu ke kanan. Kalau negatif menambahkan angka nolnya itu ke kiri. Jadi di sebelah kanan karena gesernya mau ke kiri, maka kita tuliskan bilangan yang sudah ada di sebelah kanan, yaitu angka 45. Ya, angka 45 sudah ada di kanan. Maka kita mulai berhitung jumlah banyaknya bilangan di ke sebelah kiri itu sebanyak 5. Ya, negatif itu berarti ke kiri. Sebanyak 5. Ada angka berapa setelah tanda koma? Yaitu angka 1. Karena tidak ada lagi angka di sini, maka kita tulis angka 0. Ini baru 1.
angka yang kedua 0, ketiga, keempat, kelima. Baru tanda komanya kita tulis. Nah, di depan tanda koma tentunya adalah 0. Jadi 0 ini tidak dihitung dari yang 5 ini ya. Negatif 5 itu dihitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang nyatakan dalam notasi ilmiah. Nah, apakah ini sudah notasi ilmiah? Ini belum. Meskipun ada bentuk perpangkatan, tapi ini belum. Karena 155 itu belum di antara 1 dan 10. Kita ubah, maka dia menjadi 1,55. Kan ini supaya menjadi satuan. 1,55 supaya jadi 155 tentunya dikalikan 10 pangkat 2. Dari mana 2-nya? Nah, tadinya kan tidak ada koma, berarti ada berapa? 1, 2 angka. Jadi koma ada di sini di 1 koma ya. Jadi pangkatnya 2. Dikalikan 10 pangkat 6. Ini gunakan sifat perkalian pada perpangkatan, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Sehingga menjadi 1,55 kali 10 pangkat 2 tambah 6, yaitu 1,55 kali 10 pangkat 8. Nah, lanjut yang berikutnya 0,000685. Nah, sekarang ini supaya menjadi satuan ya, lebih dari 1 kurang dari 10 berarti kan harus 6, kalau 68 kan udah puluhan, berarti 6,85. 6,85 dikali 10 pangkat negatif 4. Negatif 4 dari mana? Nah, komanya kan aslinya di sini ya. Gitu kan? Sekarang jadi negatif di belakang angka 6 di sini. Nah, dari sini sampai angka di belakang angka 6 ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Jadi negatif 4. Nah, supaya mudah gini, kalau positif itu angkanya itu besar ya, lebih dari 1. Kalau negatif itu angkanya ada 0, ya, kurang dari 1. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.